Halo, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resdiatul Arung dari kelas 12D SMK Tridaya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan lingkup kerja K3 dan pembahasan tentang panen pasca panen tanaman karet. Ini adalah materinya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu menjelaskan lingkup K3 di tempat kerja. Apa itu K3? K3 adalah yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Lingkup K3 terbagi menjadi beberapa poin, yaitu fungsi. Fungsi K3 adalah sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Itu adalah fungsi K3. Apa tujuan dari K3? Tujuan K3 yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Itu adalah tujuan dari K3. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahaya dalam K3. Yang pertama yaitu bahaya jenis kimia. Bahaya jenis kimia ini contohnya gas, bahan kimia yang beracun, uap bahan kimia, abu sisa pembakaran bahan kimia. Yang kedua, bahaya jenis fisika. Bahaya jenis fisika ini contohnya yaitu temperatur ekstrim, atau terlalu dingin atau terlalu panas, suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran rusak. Kemudian kondisi udara yang tidak wajar. Yang ketiga, bahaya jenis pekerjaan. Bahaya jenis pekerjaan ini contohnya yaitu yang pertama, penerangan di lokasi kerja sangat minim yang berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang kedua, pekerjaan pengangkutan barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan luka atau cedera. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menerapkan prosedur K3 di tempat kerja. Yang pertama, memelihara peralatan kerja. Yang kedua, melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan secara berkala. Yang ketiga, mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kelima, perencanaan program K3 yang terkoordinasi. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut pelaksanaan kerja. Itu adalah prosedur K3 di tempat kerja. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi tindakan antisipasi mengurangi resiko K3. Yang pertama yaitu eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa engineering, yang keempat yaitu pengendalian administrasi, yang kelima yaitu alat pelindung diri. Selanjutnya beberapa perilaku terjadinya kecelakaan yang cukup kompleks, yaitu yang pertama, perilaku yang tidak aman. Yang kedua, kondisi lingkungan yang tidak aman. Kemudian materi selanjutnya itu menentukan alat pelindung diri atau APD. Apa itu APD? APD dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keamanan, kesehatan,
keselamatan di lingkungan kerja yang penuh resiko. Kemudian apa saja alat atau jenis pelindung diri yang diperlukan di lingkungan kerja yang berbeda-beda? Contoh APD, yang pertama yaitu sarung tangan, safety shoes, kacamata pelindung, baju pelindung, alat pelindung telinga atau earmuff atau earplug, helm dan masker. Ini adalah alat APD yang sering digunakan di tempat kerja yang berbeda-beda. Kemudian menentukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Adapun beberapa prosedur P3 yang harus diketahui. Yang pertama, perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ini kita harus wajib memperhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah lingkungan di tempat kita kerja ini tidak mengambil resiko untuk kita terjadi kecelakaan atau luka pada diri kita. Yang kedua, periksa tingkat kesadaran korban. Nah, yang kedua ini pertolongan pertama pada kecelakaan yang ada di tempat kerja. Terus yang ketiga, memberikan bantuan pernapasan. Jadi, jika ada terjadi kecelakaan, kita harus memberikan bantuan pernapasan. Terus yang keempat, periksa luka korban. Yang keempat ini kita tidak tahu korban tersebut apakah ada luka dalam dan luka bagian luar. Maka dari itu kita harus memeriksanya agar kita mengetahui apakah korban memiliki luka di bagian yang tidak kita ketahui. Kita masuk ke dalam kriteria tanaman karet siap panen. Jadi kriteria tanaman siap panen yaitu pada umur 5-6 tahun itu baru bisa tanaman karet dipanen. Kemudian lilit batang karet harus mencapai 45 cm atau lebih. Matang sadap kebun karet mencapai 60% sampai 70% atau lebih. Ini adalah kriteria tanaman karet siap panen. Kemudian menentukan peralatan yang digunakan dalam pemanenan. Jadi apa saja alat-alatnya? Jadi yang pertama yaitu mal sadap, pisau sadap atas dan bawah, talang lateks, mangkuk atau cawan, cincin mangkuk, tali cincin, meteran gulung, meteran kayu, serta pisau mal. Jadi adapun waktu dalam pemanenan tanaman karet. Jadi untuk memanen lateks kita tidak sembarang menentukan waktu. Jadi waktu yang kita gunakan yang bagus itu yaitu pada pukul 4 pagi sampai jam 8 pagi hari dengan dasar pemikiran. Mengapa jam 4 pagi hingga 8 pagi? Itu dikarenakan jumlah lateks yang keluar dari kecepatan dan aliran lateks dipengaruhi oleh tekanan turgor. Apa sih tekanan turgor? Tekanan yang mendorong membran sel dengan dinding sel. Jika tekanan turgor mencapai maksimum pada saat menjelang fajar, kemudian menurun jika mulai siang hari. Jadi, jika sudah lewat dari jam 8, itu lateks tidak lagi keluar dengan kecepatan yang kita perkirakan. Jadi teknik pemanenan itu ada persiapan panen, kriteria matang sadap, persiapan bidang sadap. Cara mencatat hasil panen yaitu
Adapun hal yang perlu kita catat dalam hasil panen, yang pertama itu blok, pohon yang disadap, prestasi, lem atau lateks, anca atau luas, serta berat. Kemudian spesifikasi produk yang digunakan menurut kebijakan pemerintah, yaitu kualitas lateks harus bagus atau baik. Kemudian cara melakukan grading, labeling, dan perlakuan sesuai dengan spesifikasi pasar. Jadi grading itu artinya penilaian atau pengelompokan, labeling artinya pemberian nama pada bal. Kemudian perlakuan yaitu yang dilakukan secara berlaburan. Kemudian kita masuk ke pengemasan produk sesuai warna, berat, dan dimensi. Untuk RR1 itu dia bersih sesuai dengan gambar tersebut. Dia bersih, tidak memiliki titik-titik hitam. Untuk RSS2 dia memiliki sedikit titik-titik hitam. Ini yang bergumpal, itu lateksnya pada saat pengasapan itu dia bergumpal, tidak rata. Terus yang ketiga, RSS3 dia pada gambar tersebut memiliki seperti biji-biji di permukaan lateks, di permukaan RSS, jadi sehingga itu kurang baik. Dan untuk RSS4 itu terlihat warnanya sudah tidak bagus seperti RS2, RS1, RSS1. Jadi RSS4 ini dia memiliki warna yang agak gelap bercampur dengan putih. Itu dikarenakan pada saat pengasapan itu tidak bagus, tidak merata. Kemudian berat R1 bal RSS itu 113 kg. Kemudian dimensi berbentuk kubus menggunakan cetakan kayu atau besi dengan ukuran 52 x 52 x 52. Wadah produk. Jadi dimulai dari pengapakan produk RSS ke kotak pengapakan yang berbentuk persegi atau kubus. Kemudian lanjut pengepresan hidrolik. Kemudian yang terakhir ditutup dengan seat yang berkualitas. Jadi pada saat selesai dipres RSS tersebut, kemudian dibungkus dengan atau ditutupi dengan RSS yang berkualitas. Teknik pengiriman produk ke gudang itu memiliki dua teknik. Yang pertama digulingkan, yang kedua menggunakan entroiler. Kemudian kita masuk ke materi cara memonitoring gudang secara akurat dan efisien. Yang pertama, melakukan pengecekan sebelum barang disimpan. Jadi, sebelum kita menyimpan barang tersebut ke gudang, kita harus mengecek terlebih dahulu. Yang kedua, memberikan kode di semua barang. Jadi, kita memasukkan barang ke gudang itu tidak sembarangan, kita harus menggunakan kode. Yang ketiga, pisahkan stok baru dengan stok lama. Kenapa? Agar kita mengetahui mana stok baru dan mana yang stok lama. Terus yang keempat yaitu memberikan konveksis persediaan. Kemudian kita masuk ke cara memelihara gudang yang tepat dengan menggunakan sistem 5S.
Sistem 5S yang pertama yaitu seiri atau ringkas. Seiri adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi agar gudang terlihat rapi, kita harus menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Yang kedua yaitu seaton atau rapi, yaitu harus diletakkan pada posisinya. Jadi jika kita agar gudang terlihat rapi, tempat yang kita kerja terlihat rapi, kita harus menyimpan barang-barang kita sesuai dengan posisinya, agar saat kita gunakan kita dengan mudah menemukan. Yang ketiga yaitu seiso atau resik. Nah, seiso atau resik ini yaitu membersihkan daerah kerja dalam kondisi bersih. Jadi kita harus membersihkan lingkungan kerja kita agar tidak terjadi kecelakaan pada pekerja yang bekerja. Kemudian yang keempat itu seketsu atau rawat, yaitu menjaga kebersihan pribadi. Jadi setelah kita membersihkan gudang, kita harus membersihkan pribadi kita sendiri. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu setsuke, yaitu rajin. Rajin yaitu memelihara kedisiplinan dalam kegiatan 5S. Jadi 5S ini sangat berguna untuk di perusahaan agar kita harus menggunakan sistem 5S di perusahaan agar kita disiplin, bersih, serta kemudian materi terakhir di dalam aspek pengetahuan yaitu mencatat kegiatan hasil pasca panen, yaitu biasanya HK tidak diisi karena kegiatannya borongan kecuali kalau kontrak atau harian dalam sehari 7 hari kerja. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang keterampilan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, kita masuk ke materi aspek keterampilan. Jadi, aspek keterampilan yang pertama itu mengikuti prosedur mengidentifikasi dan pengendalian risiko di tempat kerja. Jadi tadi di materi sebelumnya yaitu aspek pengetahuan, kita telah membahas prosedur mengidentifikasi dan pengendalian risiko di tempat kerja. Yang pertama tadi eliminasi atau elimination dapat didefinisikan sebagai upaya menghilangkan bahaya. Yang kedua, substitusi atau substitution didefinisikan sebagai pengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Terus yang ketiga yaitu rekayasa engineering merupakan upaya menurunkan tingkat risiko dengan mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses kerja menjadi lebih aman. Oke, selanjutnya yaitu mengikuti prosedur mengidentifikasi risiko di tempat kerja. Ini yang selanjutnya sambungan dari materi sebelumnya yaitu administrasi. Secara administrasi difokuskan pada prosedur seperti SOP. Apa SOP? Standar operating procedure.
Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD, berfungsi untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Menangani pertolongan pertama. Yang pertama yaitu jangan panik meskipun situasi selama kecelakaan berlangsung tegang. Jadi kita tidak boleh panik agar meskipun situasi tersebut sangat tegang. Yang kedua, pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, perhatikan pernapasan, detak jantung, pendarahan, dan tanda-tanda syok pada korban. Yang keempat yaitu memberikan penanganan sebisa mungkin dan hubungi medis terdekat. Kemudian kita masuk ke penyiapan alat panen pada tanaman karet. Yang pertama yaitu pisau sadap, berfungsi untuk menyadap kulit karet. Mangkuk sadap yaitu untuk menampung lateks yang mengalir melalui bidang irisan sadap. Yang ketiga yaitu loyang pembeku, tempat pembekuan lateks. Kemudian selanjutnya cincin mangkuk sadap untuk sadap karet ke batang pohon karet yang akan disadap. Jadi ini berfungsi untuk menyangga mangkuk sadap sehingga mangkuk tersebut tidak tumpah. Yang selanjutnya yaitu talang getah karet, berfungsi untuk mengalirkan lateks. Yang selanjutnya talang sadap karet 7 kuku, berfungsi mengalirkan lateks ke mangkuk. Oke, selanjutnya yaitu menilai tanaman siap panen. Jadi kriteria matang sadap itu yang pertama matang sadap pohon. Kesanggupan tanaman untuk disadap dapat ditentukan berdasarkan umur dan lilit batang. Jadi lilit batang itu mencapai 48 cm hingga ke atas. Kemudian untuk umurnya itu sekitar 5 sampai 6 tahun. Kemudian kita menyadap dengan ketinggian 100 cm dari di atas pertautan okulasi. Kemudian selanjutnya matang sadap kebun. Matang sadap kebun ini jumlah tanaman matang sadap sudah mencapai kurang lebih 60% hingga 70%. Materi selanjutnya yaitu memanen sesuai kriteria. Jadi kita yang pertama itu teknik penyadapan seperti pada gambar tersebut. Teknik penyadapannya jadi kemiringan irisan sadap itu 45 derajat. Kemudian itu untuk bidang sadap atas. Untuk kemiringan irisan sadap
berpengaruh pada jumlah pembuluh lateks yang terpotong. Yang kedua, aliran lateks ke arah mangkuk sadap atau membeku menyimpan dari alur lateks. Selanjutnya, memanen sesuai kriteria. Jadi, teknik penyadapan pelaksanaan buka sadap yaitu seperti pada gambar tersebut. Setelah penggambaran bidang sadap, kita melakukan diletakkan di bawah ujung irisan sadap bagian bawah. Tujuannya agar tidak mengganggu penyadapan, lateks dapat mengalir dengan baik, dan yang terakhir tidak banyak meninggalkan bekuan. Kemudian kedalaman irisan sadap itu dianjurkan 1,5 mm dari kambium. Karena jika mengenai kambium lateks maka bisa menjadi hambatan untuk penyadapan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang grading, labeling, dan perlakuan sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi di aspek pengetahuan. Jadi kita lebih di aspek keterampilan ini kita akan membahas perlakuan. Jadi perlakuan itu menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu peleburan, dibiarkan kering, penyablonan, kemudian dipindahkan ke gudang penyimpanan. Kemudian materi selanjutnya itu mencatat kegiatan pasca panen. Yang pertama itu pengangkutan. Jadi setelah lateks dipanen, perlu ada untuk pengangkutan keluar dari lahan. Terus yang kedua, sortasi dan pengolahan mutu. Jadi memisahkan hasil yang berkualitas tinggi, sedang, serta rendah. Kemudian yang ketiga, pengeringan untuk mengurangi kadar. Tujuan dari pengeringan ini untuk mengurangi kadar air pada lateks tersebut atau pada RSS tersebut. Kemudian penyimpanan untuk tanaman pangan dilakukan setelah pengeringan. Kemudian yang kelima itu pengemasan. Sering disebut dengan pengepakan atau packing. Dan kita sudah membahas tadi yaitu mencatat hasil panen. Di materi sebelumnya kita telah membahas materi hasil panen. Jadi memelihara gudang dan tingkat kesehatan fasilitas grading. Jadi kita untuk menciptakan tempat kerja idaman dengan 5S. Jadi kita menerapkan 5S di tempat kerja, yaitu seiri, seiton, seiso, seketsu, setsuke. Jadi 5S ini sangat berperan penting untuk di lingkungan kerja kita, karena dengan 5S ini kita dapat bekerja dengan aman, damai, dan serta kita bisa bekerja dengan baik. Memonitor fasilitas gudang. Yang pertama itu mempersiapkan data seakurat mungkin. Tujuannya agar kita mengetahui terlebih dahulu data dari periode sebelumnya. Kemudian memberikan kode di setiap barang. Jadi jika kita memberikan kode di barang tersebut, ketika kita melakukan penjualan barang, itu akan membantu kita ketika kita melakukan penjualan barang. Terus yang ketiga itu pisahkan stok barang baru dan barang lama. Jadi kita lebih mudah, tujuannya tersebut itu agar kita mudah
menghitung berapa banyak jumlah barang lama yang terjual dan barang baru. Jadi kita bisa melihat seberapa banyak barang lama dan barang baru yang terjual. Terus selanjutnya, lakukan pengecekan barang sebelum barang disimpan. Jadi pengecekan ini bisa dilakukan sebelum pemberian kode agar mengetahui ada tidaknya barang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memberi forecast persediaan, yaitu membuat perkiraan persediaan stok yang dibutuhkan. Kemudian mengemas sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu pengemasan dilakukan menggunakan teknik bal dengan ukuran 52 x 52 x 52 serta berat bal 113 kg sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan baik kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.